Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal pertanyaan bagaimana atau pada saat kita mau cari printer buat di rumah ya. Cari printer buat di rumah yang penggunaannya itu jarang. Jadi sebenarnya printernya itu jarang dipakai alias jarang ngeprint. Tapi kalau misalnya mau dipakai itu cuma buat ngeprint dokumen teks, yaitu misalnya buat booking hotel, booking tiket pesawat, atau bikin surat-surat penawaran yang isinya sederhana ya, dan juga sebagian dipakai buat cetak foto. Nah, kira-kira untuk kebutuhan seperti ini printer apa yang cocok? Nah, sebelum kita mulai selalu saya merekomendasikan sebuah printer yang harusnya juga teman-teman pasti setuju dengan kriteria yang saya selalu sebutkan sebagai berikut ya. Syaratnya itu harus 3M, yaitu satu, murah, harga printernya murah terjangkau. Kedua, murah juga harga cartridge tintanya yang original ya, jadi tidak refillan, tidak isi ulang, tidak suntik. Ini kita bicara semua produk original asli pabrikan. Dan juga yang terakhir, yang ke C, itu syaratnya itu harus murah alias cost cetak, biaya cetaknya itu harus murah ya, dan isi mili daripada kapasitas cetak si cartridge tintanya ini harus lebih banyak. Jadi page yield-nya atau jumlah halaman yang bisa dicetak itu lebih banyak daripada kita menggunakan printer dengan cartridge biasa ya. Ini syaratnya nih, murah harganya, murah harga cartridge tintanya, dan juga harus murah cost cetaknya. Karena sekarang ini cuma poinnya cuma dua aja yang disebutin, murah harga printernya sama murah harga cartridge tintanya, tapi nggak murah soal cost cetaknya ya. Jadi yang poin C ini yang paling penting ya, harus murah cost cetaknya. Percuma kita beli printer murah tapi cartridge tintanya mahal, atau cartridge tintanya murah tapi isinya sedikit. Itu kan sama juga bohong, yaitu isinya sedikit, cepat habis dan boros. Itu artinya cost cetaknya mahal. Kita harus cari yang cost cetaknya murah ya. Nah, page yield atau jumlah halaman cetak itu adalah kapasitas jumlah halaman cetak yang bisa dicetak dalam sebuah cartridge tinta. Ya, semakin banyak jumlah page yield-nya, artinya cost cetaknya semakin murah. Ya, jadi satu cartridge tinta kalau dia bisa cetak sampai dengan 500 lembar dengan harga cartridge tinta misalnya 130.000, itu lebih murah cost cetaknya dibandingkan dengan harga cartridge tinta yang sama 130.000 tapi page yield-nya atau kapasitas cetaknya itu cuma 200 lembar ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi harus syaratnya 3M. Oke? Kalau teman-teman setuju dengan cara ini, kita bisa lanjutkan lagi sebagai berikut. Nah, berarti yang kebutuhannya tadi adalah printer buat di rumah dan juga jarang nyetak. Kita juga harus setuju kalau meskipun dia jarang cetak, cartridge tinta itu harus tetap murah ya. Jadi pilihan printernya saya sebutin ada dua sebagai berikut, HP 2335, 2336 atau 2337 ya, Ink Advantage. Perhatian kata-kata Ink Advantage. Ya, harganya saat ini September 2021 itu kurang lebih di sekitar 699.000. Ya, printer ini bisa print, scan, dan juga fotokopi. Nah, pilihan kedua adalah Canon E410 Ink Efficient. Perhatian kata-kata Ink Efficient. Artinya, ini semua adalah printer inkjet versinya cartridge tinta hemat. Ya, jadi mereka ini semuanya printer inkjet, print, scan, copy, tapi cartridge-nya itu versi cartridge tinta hemat. Karena saya mengacu ke sini, ya, cartridge tintanya murah, tapi juga harus isi cetaknya banyak. Ya, ini yang paling penting poin C. Jadi printer yang HP 2335, 36 dan 37 atau Canon E410 ini sudah memenuhi syarat 3M. Ya, nah untuk si Canon ini harganya 850 ribuan. Nah, terus udah gitu selain ini, selain HP dan Canon, ada nggak sih Epson atau Brother? Tidak ada, ya, karena printer inkjet dengan versi cartridge tinta hemat saat ini cuma ada di HP dan Canon, ya. Jadi kita lupakan untuk si Epson dan Brother karena mereka tidak punya. Oke, nah kalau kita lihat dari budgetnya, ini harusnya masuk, ya, sesuai dengan permintaan. Budgetnya juga hemat di bawah 1 juta. Kebutuhan cetaknya juga dapat, bisa print, scan, copy, dan cartridge tintanya murah dan irit. Oke, ini pilihan yang pertama. Nah, kalau gitu ada lagi yang bertanya, kalau gitu printer inkjet, ini kan masih tetap sistemnya inkjet.
menggunakan cartridge. Kalau buat cetak gambar atau foto itu boros nggak? Ya, kalau kita tahu printer inkjet ini secara jujur, printer ini kalau buat cetak teks, ya dokumen teks, print teks untuk surat-surat, ya teks printing itu masih tergolong irit. Ya, tapi kalau teman-teman pakai buat cetak gambar full A4 atau cetak foto full A4, itu pasti boros karena penggunaan tinta warnanya itu pasti banyak banget dan itu cartridge ukurannya kecil. Jadi kalau buat cetak foto full A4, cartridge tinta warnanya itu cuma bisa cetak kira-kira 8 sampai 10 lembar A4 full color, ya. Nah, kita hitung ya, kalau harga cartridge colornya itu 135.000, ya, yang di bawah ini 135.000 dibagi 10 lembar, berarti per lembarnya itu kira-kira untuk cetak foto A4 itu 13.500 di luar biaya kertas. Ya, kalau menurut saya ini termasuk lumayan mahal. Ya, jadi nggak bisa dibilang irit kalau buat dipakai cetak foto. Nah, makanya balik lagi kebutuhannya untuk buat print text oke, cetak foto juga bisa. Tapi kembali lagi, berapa banyak foto atau gambar yang mau kita cetak dan berapa sering. Ya, kita kembali lagi ke kebutuhannya di sini. Nah, kalau kita tadi udah tahu, ternyata kalau pakai inkjet atau ink advantage, ya, atau ink efisien itu memang ada keterbatasan kalau kita mau cetak foto atau gambar warna yang banyak. Nah, sekarang alternatif ada lagi nggak pilihan lain? Ya, pilihan lain. Oke, saya saranin kalau memang teman-teman mau cetak fotonya itu sering, ya, mungkin bisa rutin cetaknya atau cetak gambar selain foto. Yang penting intinya teman-teman suka cetak full color, ya, warna-warni. Mungkin gambar, lembar mewarnai anak, atau bikin materi untuk presentasi, PowerPoint, yang ada gambar, logo, atau mungkin mau cetak-cetak makalah atau tugas-tugas yang banyak warna-warni, ada logo, ada gambar blog segala macam. Itu pilihannya yang kedua adalah saya rekomendasi printer ink tank, ya, printer ink tank. Karena kita tahu printer ink tank ini adalah printer dengan sistem refill, tinta botolan, dan ini adalah infus original dari pabrik. Ya, jadi sistemnya namanya ink tank, yaitu printer yang menggunakan tangki tinta. Nah, dia menggunakan tangki tinta, kapasitas tintanya itu sangat besar karena tintanya per botol dan isinya itu banyak. Dan juga pasti jumlah halaman cetaknya, page yield-nya itu jauh lebih banyak, lebih irit dibandingkan kalau kita menggunakan printer inkjet. Ya, nah untuk printer ink tank itu harganya mulai 1,7 jutaan untuk yang print scan copy. Nah, cuma balik lagi kembali ke budget masing-masing ya. Kalau teman-teman bilang, tapi ini harga printer 3 kali lipat dibandingkan dengan tadi si HP 2336 yang hanya harganya 699 ya. Jadi hampir 3 kali lipat. Apakah saya butuh beli printer ink tank dengan harga yang dengan harga yang lebih mahal, dengan kebutuhan yang mungkin nggak selalu harus cetak warna segini banyak, ya, karena kembali lagi ke budget masing-masing, ya. Jadi tadi kita udah kasih dua opsi, printer ink advantage atau ink efisien, atau alternatif yang kedua adalah printer ink tank. Oke? Sampai saat ini saya rasa teman-teman sudah punya gambaran ya. Jadi kira-kira tahu nih antara printer inkjet dan printer ink tank itu seperti apa. Kalau masih belum jelas perbedaannya, saya ada video yang bisa ngejelasin itu pilihan yang mana yang lebih cocok sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, tapi kita lanjut di sini dulu. Nah, memang betul ya kalau kita pakai printer ink tank itu biaya operasionalnya murah. Tinta murah, kos cetak murah. Jadi printer ink tank memang ditujukan buat orang yang aktif ngeprint, buat kantoran, buat usaha online shop, atau punya usaha cetak di rumah. Ya, jadi printernya memang mau dipakai cetak secara rutin dan banyak. Tapi balik lagi, kembali ke budget dan kebutuhan dari masing-masing. Ya, kalau misalnya budgetnya ini limited ya, nggak bisa lebih dari 1 juta, dan juga tadi kita teman-teman nggak nyetak banyak foto ya, hanya sesekali lah mungkin pada saat mau cetak banyak baru disediakan kebutuhan cetaknya untuk cetak gambar. Nah, kalau seperti itu pilihannya saya tetap kembali lagi ke ink efisien atau ink advantage. Kita balik lagi ke printer ink efisien atau ink advantage, tapi kita siasati ya, kita siasati dengan cara sebagai berikut.
Jadi kalau pada saat teman-teman mau cetak foto atau gambar yang banyak ya, misalnya mau nyetak nih 20 lembar atau 30 lembar, ya teman-teman sediakan aja spare atau cadangan cartridge tinta warna. Ya, beli cartridge tinta warnanya, apakah itu untuk HP atau Canon, tinggal teman-teman beli ya. Baru teman-teman pakai untuk cetak. Toh kalau saya hitung biaya beli cartridge warnanya ini untuk mencetak foto, gambar foto, itu tetap lebih murah dibandingkan dengan kalau kita membeli sebuah printer inktank ya. Nah, jadi kesimpulannya yang memberikan solusi, jadi yang solusi yang saya berikan adalah yang saya rasa lebih pas dalam hal ini adalah printer jarang dipakai ya. Tadi kebutuhannya printer jarang dipakai, maunya printernya harganya juga murah, ekonomis, cartridge tintanya juga hemat dan bisa cetak lebih banyak. Oke, kita bisa dapat yaitu kita bisa cetak teks lebih banyak, lebih murah kita pakai printer Ink Advantage atau Ink Efficient. Nah, kalau mau cetak foto, pas kita lagi mau cetak banyak, ya kita sediakan cartridge tintanya. Ya, tambahan cartridge tinta warna, karena secara total biayanya, saya hitung kalau misalnya kita, ya mungkin setiap bulan atau nggak setiap bulan nyetak foto juga, rasanya juga nggak nyampe total biaya kita beli printer dan beli cartridge tinta warnanya itu rasanya nggak nyampe sampai dibandingkan dengan kalau kita beli printer inktank ya. Jadi secara total saya rasa tetap lebih murah menggunakan printer Ink Efficient atau Ink Advantage ya. Tapi balik lagi tadi kebutuhannya seperti yang ditentukan di awal. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini. Teman-teman juga pasti nanti akan tanya, bagaimana kalau misalnya kita beli printer yang Ink Efficient atau Ink Advantage, terus kita infus. Nah, ini yang tidak saya rekomendasi, ya. Karena percuma, teman-teman beli printer di infus, ini yang namanya printer infus, ya. Kalau teman-teman lihat, ini printer Canon IP2770 dimodifikasi dengan sistem infus. Seperti ini, tampak luar bagus, rapi, seperti printer inktank, tapi sebenarnya ini adalah printer inkjet. Canon IP2770 ini adalah printer inkjet yang cartridge tintanya mahal dan boros. Makanya kalau nggak diakalin seperti ini, nggak dimodifikasi seperti ini, printer ini nggak akan laku. Kenapa? Karena orang pasti akan beli yang namanya E410. Ya, Canon E410 itu adalah printer ink efisien dari Canon, seperti yang tadi saya sebutin di sini. Ya, cuma kalau misalnya di pasaran itu memang lebih banyak yang ditawarkan adalah printer Canon IP2770. Kalau tadi Canon E410 bisa nggak dimodifikasi? Bisa, tapi yang modelnya seperti ini printer modif, printer infus. Ya, ini yang saya tidak rekomendasi. Karena ya udah pasti cartridge tintanya akan jebol terus dan cartridge tintanya itu mahal, ya. Jadi saya nggak rekomendasi. Nah, kembali lagi, kalau memang teman-teman mau beli printer inktank dan ada budgetnya, beli yang original, ya, nggak usah beli yang infusan kayak begini. Nanti pasti teman-teman akan frustasi dan ujung-ujungnya keluar uang lebih banyak. Jadi kalau memang mau punya budget lebih dari 1,7 juta, teman-teman bisa beli yang namanya printer inktank. Ya, kalau kita lihat printer inktank, ini semua printer inktank, ada Epson, ada HP, ada Canon, dan juga dia ada Brother. Ya, printer Brother juga sudah ada yang inktank. Jadi semua yang saya rekomendasikan itu selalu produk original. Karena apa? Aman, nyaman, dan bergaransi resmi. Oke, itu aja yang saya bisa share soal kebutuhan cetak, kebutuhan printernya. Mungkin teman-teman kalau punya inputan atau koreksi atau ada yang mau disampaikan, silakan komen. Jadi kita bisa saling belajar dan juga kita bisa saling berbagi informasi. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.